Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita simak pengumuman berikut ini. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama, Bapak Dono Susilo pada tanggal 8 Juni. Yang kedua, Bapak Nuh Kartiko pada tanggal 13 Juni. Persembahan minggu pertama dikhususkan untuk persembahan kasih dan persepuluhan, penginjilan, dan kegiatan gereja. Persembahan bisa diserahkan kepada Ketua KP, Ibu Eni, Ibu Nana, atau transfer ke rekening berikut ini. Demikian pengumuman minggu ini. Kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama menyembah Dia, memuji Dia, meninggikan Dia, dan mengakui bahwa Dialah Allah yang peduli kepada kita, memelihara kita, dan menghendaki agar kita dapat selalu dekat dengan Dia. Kemuliaan hadirat Tuhan memenuhi gereja sebagai tubuhnya. Tinggikan Dia, dan biarlah hati kita bersujud di hadapannya.
kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Nya. Surga bumi penuh kemuliaan-Nya. Ya Tuhan, Allah kami yang bertahta di dalam kekekalan, Allah yang maha kudus, maha besar, maha tinggi, yang menyatakan kemuliaan-Nya melalui seluruh ciptaannya dan kehadiran-Mu di bumi ini di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pernyataan yang luar biasa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menguasai segala kehidupan, dan semua memandang kepadamu, menadahkan tangan ya Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih untuk setiap kesempatan di mana kami dapat bersama-sama memuji Tuhan, merayakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami terus memohon agar Roh Kudus menerangi hati kami, agar hati kami dibukakan untuk melihat keajaiban firman-Mu, untuk menikmati kebenaran-Mu, dan Roh memampukan kami untuk hidup di dalamnya, serta menjadi penyataan Allah sendiri di bumi ini. Pakai kami Tuhan, dan tekuklah hati kami sebagaimana kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini, untuk firman yang kami dengar, untuk pimpinan-Mu, untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur dan tetap bersemangat di dalam Tuhan Yesus karena sampai hari ini Tuhan memelihara kita, melindungi, menjaga, dan senantiasa memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai detik ini kita diizinkan untuk hidup, bernafas, dan menikmati kasih dan rahmat Tuhan. Ini semua anugerah Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian selama kita diizinkan hidup di dunia ini. Itu berkat Tuhan yang terbesar. Dan kita juga bersyukur karena hari ini kita boleh kembali menikmati isi hati Tuhan yang adalah makanan jiwa dan roh kita, di mana jiwa, roh kita tidak bisa diisi dengan makanan duniawi, hanya bisa diisi dengan makanan rohani. Karena makanan rohani itu mempersiapkan juga jiwa roh kita untuk nantinya masuk ke hal-hal rohani, yaitu surgawi, langit dan bumi baru. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita hari ini boleh menikmati firman Tuhan, itu merupakan anugerah besar bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita masih melanjutkan topik kita tentang penolong yang lain atau Roh Kudus. Ya, dan hari ini kita masih fokus kepada penolong yang lain, ya. Kita fokus kepada penolong yang lain supaya Bapak Ibu sekalian tidak terjadi kalau
bahasa kininya gagal paham gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang penolong yang lain. Kemarin kita sudah bahas itu kan, tentang Roh Kudus sebagai Parakletos untuk menolong kita, membela kita dan sebagainya. Sementara Yesus juga sama Parakletos. Nah, seolah-olah kalau stop sampai di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak nyambung. Karena kalau dilanjutkan minggu kemarin akan memakan waktu cukup panjang. Oleh karena itu hari ini kita akan melanjutkan masih di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Aku, Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, penolong kita yang sejati itu, untuk menerangi hati dan pikiran saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Roh Kudus, kami sudah membaca isi hatimu, yaitu firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami beribu-ribu tahun yang lalu. Dan kini firman ini tetap update, tetap hidup, tetap relevan untuk kami. Olehnya Roh Kudus, tolonglah buka mata hati kami, telinga hati kami, terangi juga firman-Mu ini, supaya kami boleh memahaminya, sehingga kami mengerti dengan benar apa yang Engkau maksudkan pada kami melalui bagian ini. Dari awal, pertengahan, sampai selesai kami merenungkan, membahas firman ini, kami bersandar kepada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, sebagaimana tadi saya katakan, kita akan fokus kursus hari ini adalah kata yang lain, ya. Kata yang lain yang kita akan fokus, karena di dalam ayat ini penolong yang lain. Jadi kata yang lain. Nah, tujuannya supaya apa sih? Tadi seperti saya katakan, supaya kita tidak gagal paham atau tidak terjadi kesalahpahaman terhadap Yesus sebagai Parakletos, Roh Kudus Parakletos. Ini beda apa tidak? Gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan kita sudah jelas-jelas memahami bahwa Parakletos itu jelas bukanlah yang di luar dari Allah Tritunggal. Tapi hari ini khusus kepada ini, beda nggak Yesus dengan Roh Kudus? Gitu ya. Jadi kita akan fokus ke sana. Tujuan yang berikut adalah selain supaya kita tidak terjadi gagal paham atau kesalahan pemahaman kita, kita juga perlu melihat bukti-bukti dia sebagai penolong yang lain, yang bukan hanya sekedar kuasa tapi pribadi. Dan yang ketiga yang juga akan kita lihat adalah apa sih pentingnya, kenapa penolong yang lain itu disediakan, harus disediakan bagi kita, gitu ya, bagi orang percaya. Ini kita akan melihat dalam waktu yang mudah-mudahan 30 menit bisa selesai ya. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mulai dengan kata penolong yang lain. Arti kata yang lain di dalam naskah asli atau dalam bahasa Yunani itu ada dua arti kata yang lain, ya. Dalam bahasa Yunani ada dua arti kata yang lain, ya. Yang pertama, arti kata yang lain atau disebut juga dengan di sana itu another ya kalau bahasa Inggrisnya. Itu yang pertama, kita melihat dalam bahasa Yunani ada kata alos. Tulisannya alos. Alos itu menunjuk pada yang lain dari jenis dan sifat serta kualitas, rasa, sumber yang sama. Jadi ini kata alos yang pertama ya. Jadi ada dua. Pertama alos dan yang kedua heteros. Tapi kita lihat dulu yang alos ya. Jadi kalau bicara tentang yang lain di sini adalah artinya alos itu menunjukkan pada yang lain dari jenis yang sama, sifatnya sama, kualitasnya sama, sumbernya sama, rasanya sama. Lah, Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir seperti apa ya? Nah, ini ada teh nih. Tadi saya baru minum teh dari sumber yang sama, termosnya ya sama,
tehnya itu jenisnya sama, sifatnya sama, kualitasnya sama, rasanya sama. Tadi saya sudah minum. Nah, sekarang saya mau minta teh yang sama, tapi lain, maksudnya minta teh yang lain, tapi dari sumber yang sama. Itu yang dimaksudkan dengan alos. Jadi, supaya Bapak Ibu Saudara, pada waktu mendengar kata yang lain di dalam bahasa ini adalah bukan yang lain yang berbeda. Tapi yang lain artinya tadi saya minum teh yang sama, yang bersumber dari teh sana, kualitasnya sama, rasa sama, warna sama, sifatnya sama. Saya mau minta lagi teh. Ayo Jovan, kasih saya teh gitu ya. Yang lain. Artinya Jovan akan kasih saya teh dari gelas yang sama, gelas yang beda, tapi isinya sama. Jelas ya maksudnya ya? Jadi saudara bisa mengerti. Nah, itu alos. Nah, sedangkan arti lain di dalam bahasa Yunani kata yang lain itu disebut dengan heteros. Heteros itu menunjuk pada yang lain, tapi dari jenis, sifat, dan kualitas sumber yang berbeda. Contohnya, tadi saya minum teh yang sama dari sumber yang sama, dengan kualitas yang sama, rasa yang sama, warna sama, sifat yang sama. Sekarang saya mau minta teh yang lain, atau minta minum yang lain. Nah, kata minum yang lain itu berarti bukan teh. Saya harus minta kopi misalnya. Nah, kalau saya minta yang lain kopi, ini menunjuk heteros. Artinya bukan yang sama sifatnya. Bukan yang sama kualitasnya. Bukan yang sama sumbernya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap bisa memahami perbedaan itu, supaya kalau kita membaca ayat ini, kata yang lain itu, ini bukan menunjuk kepada yang lain yang sifatnya beda, kualitasnya beda, sumbernya beda. Bukan. Tapi saya atau kita berbicara, atau Alkitab berbicara tentang sumber yang sama, teh yang sama, kualitas yang sama, rasa yang sama, yang hanya wadahnya yang beda. Ini tadi wadah ini saya minta teh lagi dari Jovan atau dari Fran. Ayo minta teh. Tapi hanya wadahnya beda, isinya sama. Ya, dengan demikian, maka Bapak-Bapak sekalian, kita bisa melihat di sini. Jadi kalau kata yang lain di sini berarti menunjuk kepada pribadi yang sebenarnya sama dengan pribadi Yesus. Ya, menunjukkan kepada kata alos yang artinya sifatnya penolong itu sama kualitasnya dengan Yesus, sifatnya sama dengan Tuhan Yesus, dan juga hakikatnya sama dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak beda, tidak berbeda, ya. Jadi dengan demikian, kalau kita bicarakan tentang buah roh, berarti sebenarnya kita bicara tentang karakter Kristus, sifat Kristus. Jadi tidak beda. Kenapa? Karena sesifat, sekualitas, sehakikat. Jadi supaya nanti Bapak Ibu ini hanya mempertegas saja, supaya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, dapat memahami perbedaan dasar ini, sehingga tidak terjadi pemahaman yang seolah-olah Yesus kemarin menolong untuk hal membela kita terhadap dosa, sementara Roh Kudus membela ini para keretosnya seolah-olah berbeda. Tidak. Nanti kita akan melihat lebih lanjut ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat kita sekali lagi pada saat kita berbicara tentang buah roh, berarti kita berbicara tentang karakter Kristus. Buah Kristus yang merupakan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang karunia roh, berarti juga kita berbicara tentang kuasa yang Roh Kudus dan Yesus Kristus berikan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi dengan demikian, Roh Kudus, penolong yang lain yang dimaksudkan dalam ayat ini, bukan yang berbeda hakikat dengan Kristus, bukan yang berbeda sifat dengan Kristus, bukan yang berbeda sumber dengan Kristus, bukan yang berbeda kualitas. Jadi sama. Nanti ya sama. Karena itu nanti Bapak Ibu Saudara kita akan bahas tema-tema. Kenapa ini kita bahas? Karena nanti tema-tema berikutnya kan kita akan membahas tentang Yesus berkata,
Pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Aku menyertai kamu sekalian. Nah, kalau kita sampai di situ, itu kan perkataan Yesus. Sekarang Yesus naik ke surga. Sementara kita melihat di sini Yesus minta seorang penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Ini siapa ini? Yesus memerintahkan di amanat agung. Yesus meminta kepada Bapa supaya kirim seorang penolong yang sama-sama menyertai. Seolah-olah ada dua oknum yang menyertai. Berbeda. Satu. Karena satu hakikat, satu sumber, satu kualitas, satu sifat. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang membedakannya sebenarnya adalah tadi yang saya katakan bahwa kalau Yesus pada waktu dia melaksanakan tugasnya di dunia ini untuk penyelamatan manusia dengan melaksanakan visi misi Bapa, dia menggunakan tubuh atau kelongsongan, yaitu tubuh manusia, ya. Pada saat dia menjadi parakletos, penolong, penghibur bagi murid-muridnya, bagi pengikutnya, bagi anak-anaknya. Tapi Roh Kudus bersifat roh. Karena Yesus sudah naik ke surga, tubuh itu sudah ditinggalkan, yang tubuh manusia, tapi dia memiliki tubuh rohani yang sekualitas dengan surga, maka dia kembali ke sana. Dan pada waktu dia kembali, dia mengutus dari sumbernya Bapa, yang mengutus adalah Bapa, yaitu pribadi Bapa yang mengutus, itulah Roh Kudus yang datang dalam bentuk roh. Kenapa dalam bentuk roh? Nanti kita akan bahasnya pada bagian-bagian berikutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu pada waktu Yesus menegur perempuan Samaria yang mengatakan kepada Yesus bahwa orang Samaria beribadah di gunung ini, gunung itu, dan seterusnya, sementara orang Yahudi beribadah di Yerusalem, gitu ya. Tapi Yesus langsung bilang sama dia, sudah tiba saatnya manusia tidak lagi beribadah di gunung ABC, di gedung ABC, maupun juga di kota ABC dan seterusnya. Tidak. Sudah tiba saatnya manusia akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya manusia dibawa, saya dan Bapak Ibu Saudara dibawa kepada sebuah pemahaman yang substansi, pemahaman yang sesungguhnya, pemahaman yang mendasar bahwa penyembahan itu adalah harus bersifat roh. Nah, karena itulah jemaat Tuhan, nanti kita akan belajar pada minggu berikut adalah dukungan-dukungan nyata apa sih yang penolong Roh Kudus ini berikan kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Kita akan bahas ini besok minggu ya. Dan karena itu Roh Kudus, jadi karena itu Bapak sekalian, Roh Kudus itu bukan semata-mata suatu kuasa, daya, dinamit, bukan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, karena hari ini kan ada ya begitu banyak penafsir, pemahaman bahwa Roh Kudus itu diistilahkan seperti dinamis, dinamo yang bisa meledak membuatkan sebuah kekuatan. Ya kenapa? Karena dia pribadi Allah Tritunggal. Jadi dia bukan hanya semata kuasa yang memberikan kemampuan kepada orang untuk berbahasa ini, berbuat itu. Dia pribadi, dia oknum. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita bisa mengajak dia berbicara, kita bisa mengajak dia berdialog, kita bisa meminta tolong dia, karena dia bukan benda mati yang adalah kuasa semata, tapi pribadi, oknum yang bisa mendengar, bisa mengerti, bisa merasakan, bisa memahami, bisa peduli, dan bisa mengajar. Kita ada begitu banyak bukti-bukti bahwa dia adalah pribadi. Contohnya, dia mengajar, dia bersaksi, ya, itu ada banyak ayatnya di pasal 14 Yohanes ayat 26, pasal 15 ayat 26 juga sama, dia bersaksi. Kemudian di Kisah Para Rasul 15 ayat 28 dia memutuskan. Kemudian di Roma pasal 8 ayat 26 dia menolong atau membantu. Kemudian di 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dikatakan di sana dia memberikan karunia. Dan di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dia mengatakan, di Wahyu juga dia berkata. Jadi membuktikan dia pribadi, oknum, yang bisa diajak berdialog, yang bisa diajak berbicara, yang bisa diajak menolong kita secara nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jadi
Yesus mau katakan di sini bahwa aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Yang dimaksudkan di situ adalah penolong seperti dia sendiri. Seperti Yesus sendiri, ya. Bukan seperti orang lain, seperti Yesus sendiri. Punya kualitas, punya sifat, punya karakter, punya hakikat seperti Yesus. Kenapa? Karena yang menjadi penolong yang lain ini, dia akan mengambil posisi Yesus, menggantikan posisi Yesus, dan mengerjakan pekerjaan yang Yesus pernah kerjakan di dunia ini. Dia akan kerjakan. Jadi karena itu, jemaat Tuhan, karena itulah Yesus menekankan di sini ialah bahwa penolong, kata penolong itu menunjuk kepada pribadi, yang lain artinya yang sesifat dengan dia, yang sehakikat, yang sama dengan pribadi Yesus. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menangkap ya di sini supaya Bapak Ibu Saudara tidak terpecah pikirannya seolah-olah penolong yang lain itu Roh Kudus, ini berbeda dengan Yesus, cara kerjanya berbeda. Sama. Karena visi misi mereka sama seperti yang kita sudah bahas pada awal-awalnya. Hanya saya mau menegaskan di sini karena saya khawatir kita, Bapak Ibu Saudara, terjadi kesalahpahaman di dalam menangkap kemarin itu seolah-olah Roh Kudus Parakletos khusus untuk hal ini, kasus ini, sementara Yesus kasusnya ini sama. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus mengatakan Parakletos itu tentang Roh Kudus, juga tentang dirinya yang sama-sama Parakletos, penolong, penghibur, penguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu nanti kita akan melihat pada bagian berikutnya di mana Roh Kudus itu, Yesus itu bersama Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini dulu yang perlu kita pahami tentang yang lain, ya. Jadi maka yang digunakan adalah alos, bukan heteros, ya. Ya enggak usah dihafal. Yang artinya tadi contoh yang saya pakai ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa memahaminya. Yang dipakai adalah penolong yang lain itu artinya ya isinya sama, ya, tehnya sama, cuma ambil yang sama, cuma pakai gelasnya mungkin berbeda. Gitu ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini untuk dipahami kita tentang ini. Nah, alasan pentingnya kenapa sih Tuhan Yesus harus meminta atau menyediakan seorang penolong bagi saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya? Kenapa kira-kira? Kenapa dia harus meminta seorang penolong? Kenapa pentingnya? Ada apa sih? Di mana letak pentingnya? Ya. Nah, pertama Bapak Saudara sekalian, manusia termasuk orang percaya. Sekali lagi, manusia termasuk orang percaya pada hakikatnya dia memiliki sebuah kondisi, yaitu di mana sebenarnya akui atau tidak mengakui, kita ini sesungguhnya kita sedang berada dalam sebuah penderitaan. Wah, penderitaan? Penderitaan apa? Kita ini sebenarnya jujur Bapak sekalian, kita baik orang percaya maupun manusia pada umumnya berada di dalam sebuah penderitaan. Nah, penderitaan apa itu? Adalah penderitaan ketidaktahuan kita. Ya. Ketidaktahuan. Artinya manusia itu terbatas, manusia itu buta. Hari ini Bapak sekarang bisa duduk di sini hari ini dengan senang dan sebagainya. Tapi bisakah kita menentukan besok apa yang terjadi dengan kita? Lusa dan seterusnya? Ada yang tahu dengan persis? Oh, besok saya akan begini. Oh, besok saya akan begini. Ada yang tahu? Tidak ada. Sesungguhnya jemaat Tuhan, kita akui atau tidak akui, manusia sebenarnya kita itu punya keterbatasan. Kita buta. Nah, karena kondisi kita buta, punya keterbatasan, kita tidak memiliki pengetahuan seperti Allah, maka kita butuh yang namanya penolong tadi, Roh Kudus tadi, yang akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa menuntun kita melihat hal-hal apa yang terjadi dengan pandang kacamatanya Roh Kudus.
Jadi kita butuh Roh Kudus itu untuk memimpin saya dan Bapak Ibu sekalian setiap hari. Karena kita tidak tahu apa yang kita jalani hari itu benar atau salah. Ya, sekali lagi, alasan mendasar kenapa Tuhan Yesus harus menyediakan seorang penolong bagi kita, penolong yang lain ini. Karena kondisi manusia yang buta, manusia yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita butuh seorang penolong. Dan penolong kita yang benar, yang maha tahu itu adalah Roh Kudus. Ya. Yang kedua adalah manusia itu punya kecondongan. Ini bukan kecenderungan, kecondongan. Kecondongannya apa? Kecondongannya adalah kita itu mudah tersesat. Karena itu manusia atau anak-anak Tuhan pun kan digambarkan seperti domba, kan? Domba, bukan kambing ya kan. Kambing ya keras kepala ya, suka menandung. Ini seperti domba. Artinya domba itu kemampuannya untuk melihat itu dengan jelas itu hanya paling jauh itu 6 meter. Karena itu perhatikan si penggembala domba. Begitu dombanya tersesat dari rombongan yang lain, wah bengok-bengok dong, wah be di sini sana. Kenapa? Dia mudah sekali. Dan domba itu selain pandangannya tidak jauh, mudah sesat, mudah galau, ya itulah gambaran manusia. Jadi kecondongan manusia itu mudah sekali tersesat, mudah salah, mudah memiliki pandangan yang salah, ya, berpikiran yang salah, berpikiran negatif, itulah manusia. Dan karena itu kita butuh penolong yang benar-benar menolong kita untuk tetap memiliki jalan yang benar, pikiran yang benar, ya, pada pandangan yang benar. Selain manusia itu adalah mudah atau mudah tersesat, mudah salah, mudah memiliki pandangan yang salah, manusia juga termasuk orang Kristen di dalamnya memiliki sebuah kondisi di mana setiap manusia, kita akui atau tidak akui seperti yang saya katakan minggu kemarin, bahwa sebenarnya sebagai manusia kita senantiasa, sekali lagi, sebagai manusia yang hidup di dunia yang sudah terkutuk oleh dosa ini, kita senantiasa diliputi oleh berbagai-bagai pencobaan-pencobaan yang bekerja lebih kuat dari kekuatan manusia. Sekali lagi, yang bekerja lebih kuat dari kekuatan manusia. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, maka manusia pada saat dia diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, pencobaan-pencobaan yang jauh lebih kuat dari dirinya, dia akan mengalami sebuah kondisi yang fatal. Nah, kondisi fatal inilah yang kemudian Yesus melihat kita butuh penolong yang bisa menolong kita, menguatkan kita untuk mengatasi kondisi itu, memberikan kemenangan, kekuatan bagi kita mengatasi kondisi pencobaan itu supaya kita tidak mengalami kondisi yang fatal. Itulah sebabnya Alkitab berkata di Mazmur, orang percaya sekalipun dia terjatuh kan tidak sampai tergeletak. Ya kan? Tak sampai tergeletak karena ada Tuhan yang menjadi penopang dan penolong hidupnya. Manusia kalau tidak ada Tuhan, dia akan tergeletak, fatal dalam hidupnya, ya. Kenapa? Karena manusia itu keadaan alaminya lemah dan dia rapuh. Ya, saudara bisa lihat hari ini. Lihat di dunia kita hari ini, kalau orang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, wow, dengan kondisi corona ini, dengan kondisi ekonomi seperti ini, orang protes di sini, orang marah di sini, orang ngamuk di sini sana, macam-macam yang dilakukan. Kenapa? Itu menunjukkan kerapuhan hidupnya, kerapuhan alamiahnya, yang tidak memiliki sebuah kekuatan yang bisa menopang dia untuk menghadapi sebuah kenyataan. Sehingga yang ada tuh cuma protes, yang ada tuh cuma negatif tinggi, yang ada tuh cuma jelek-jelekan di sini sana. Tidak pernah ada yang baik-baik. Kenapa? Karena memang hakikat manusia itu rapuh, hakikat manusia itu lemah, dan dia butuh seorang penolong. Dia butuh seorang yang sungguh-sungguh punya kemampuan, kehebatan, kuasa, kualitas yang bisa membantu dia mengatasi kondisi-kondisi seperti itu. Selain itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus yang mempunyai kecondongan, ya, orang yang menjadi pengikut Yesus itu, pengikut Yesus sejati, pasti punya kecondongan untuk hidup mencapai sebuah pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ya,
Ini saya mau katakan, seorang pengikut Kristus sejati pasti punya kecondongan rindu untuk mencapai pengetahuan yang benar dengan Tuhan, tentang Tuhan. Dan dia juga punya kerinduan untuk memiliki tindakan-tindakan kebajikan yang sejati. Tapi jangan lupa Bapak sekalian, walaupun pengikut Kristus, anak Tuhan, memiliki kecenderungan-kecenderungan atau kecondongan seperti itu, jangan lupa kita berada dalam sebuah arena yang terbuka, di mana dalam kondisi yang terbuka ini, maka permusuhan, kepahitan hati tidak dapat dihindari dari kehidupan orang percaya. Jadi jangan terlena kalau saudara sudah menjadi seorang anak Tuhan, sudah masuk kelas pemuridan, sudah merasa rohani dan sebagainya. Jangan terlena sampai di sana. Kita berpeluang secara terbuka berhadapan dengan permusuhan. Bisa permusuhan kecil saja yang bisa menjadi besar, bisa sampai kepada kondisi di mana kita memiliki kepahitan hati. Oleh karena itu jemaat Tuhan, dengan kondisi seperti inilah kita butuh seorang penolong. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Jangan lupa, anak Tuhan, pengikut Kristus itu seperti domba yang dibawa ke tengah serigala. Sekali lagi, jangan lupa Alkitab berkata, orang percaya pengikut Kristus itu sedang dibawa hidup di tengah serigala. Ya tahu maksudnya ya? Kita selama hidup di dunia, kita tentu akan selalu diperhadapkan dengan permusuhan, perlawanan dari dunia. Yesus sendiri sudah menegaskan, kita bukan dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Ini fakta-fakta yang akan dialami, yang sudah dialami, dan yang senantiasa akan dihadapi oleh setiap pengikut Kristus. Karena itu kita butuh penolong. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus menyediakan penolong yang melanjutkan pekerjaannya di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena kondisi-kondisi ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sangat-sangat perlu saya dan jemaat Tuhan sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Roh Kudus. Pribadi yang hidup, pribadi yang oknum yang bisa menolong, menghibur, menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ya. Sebagai Parakletos. Dengan cara bagaimana? Setiap hari, setiap kali kita bangun pagi, serahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi hati kita, menguasai pikiran kita, dan memimpin hidup kita sepanjang hari. Ya, dalam hal berdoa. Yang berikut adalah harus banyak belajar firman Tuhan. Untuk apa sih belajar firman Tuhan? Mungkin Bapak Ibu Saudara bosan dengarnya Pak Sas kok selalu suruh belajar. Ya, karena dengan belajar firman Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, itu makanan jiwa roh kita. Bukan hanya sekedar sampai di situ. Hikmat Tuhan ada di firman. Kita mau hidup berhikmat, ya hidup dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita ingin memiliki hikmat Tuhan untuk hidup kita di dunia ini, belajar dari firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini ada peraturan pemerintah nih, mulai ya dalam pertengahan bulan Juni atau akhir bulan Juni lah. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita sudah diizinkan, bahkan sudah ada protokolnya untuk kita mengadakan ibadah di gereja. Tapi Saudara tahu persyaratannya? Tahu ya? Yang bisa masuk ke gedung gereja kan adalah yang umurnya di atas 15 tahun, di bawah 50 tahun, 55 tahun. Ya kan? Berarti saya tidak boleh masuk gereja. Dan anak di bawah 12 tahun tidak boleh masuk gereja. Berarti saya tidak boleh masuk gereja. Berarti otomatis tidak bisa khotbah. Nah, saatnya saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa kita harus belajar. Jadi jangan berpikir Pak Sas ini suruh belajar untuk apa sih? Ya udah, saatnya kita belajar untuk memimpin orang lain. Bisa berkhotbah. Ya. Iwan sudah ikut pemuridan, mulai khotbah. Pran, jangan hanya main di multimedia. Eni, Retno, itu ada pengkhotbah kita Retno, bagus khotbahnya tuh. Ya,
Nasri, jangan putus di tengah jalan. Sudah saatnya. Jadi Bapak Saudara sekalian, awalnya kita mengadakan pelayanan rumah itu kan adalah untuk mengantisipasi kondisi politik sosial yang bisa saja terjadi di Indonesia. Tapi sekarang Corona mau membawa kita untuk melihatnya, ya kan? Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini saatnya kita harus belajar, ya. Jadi karena itu kita perlu banyak berdoa, belajar firman Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat bagi saya dan saudara sekalian untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kita dalam pimpinannya, dalam setiap segi kehidupan kita dari hari ke hari, baik itu melalui pekerjaan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, ya, maupun juga pendidikan kita, keluarga kita, pelayanan kita, kesaksian, penginjilan kita dan sebagainya. Ada begitu banyak, ya. Jangan lupa, saudara yang berjualan, berdagang, berbisnis ini pasti saudara merasakan bagaimana tantangan saudara berjualan, tantangan saudara berbisnis. Musuh kita itu tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi kadang-kadang orang Kristen itu pada saat dia jualan, padahal buka warungnya, orang mau makan, kok tidak kelihatan ya, tidak jualan, tutup. Nah itu saudara-saudara. Nah kalau kita tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Roh Kudus, menolong kita untuk bersandar pada Roh Kudus yang lebih berkuasa dari iblis, kita akan gagal terus-menerus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mulai hari ini, ya, sadarlah sekarang bahwa penolong yang lain itu bukan di luar dari Yesus, bukan kopi yang saya mau minta yang lain, tapi saya tetap ada Yesus minta penolong yang lain itu adalah pribadinya sendiri, hakikat dirinya sendiri, yang adalah oknum pribadi yang bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara, bisa diajak menolong, menyertai kita, memimpin kita, menjaga saya dan Bapak Ibu saya kalian. Jadi dengan demikian kita sesungguhnya sebagai seorang Kristen, kita akan bahas ini minggu depan, ya. Sesungguhnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan, pengikut Yesus, hidup kita tidak pernah ada istilah sendiri. Sekali lagi, kita tidak pernah ada istilah sendiri. Kita selalu hidup bersama Roh Kudus. Amin. Karena itu mulai hari ini, saudara, dia adalah oknum pribadi yang siap menolong kita. Bersandarlah senantiasa kepadanya dalam doa kita, dalam belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah belajar. Dalam keterbatasan kami memahaminya, dan hamba-Mu terbatas mengungkapkannya. Kami senantiasa bersandar pada Engkau Roh Kudus untuk menolong kami memahami dan hidup di dalam firman, bukan hanya sekedar pengetahuan kami, tapi juga kehidupan kami dari hari ke hari. Terpujilah Engkau kala selamanya Tuhan Yesus, dan bawalah hati kami untuk berubah, untuk tidak lagi mengandalkan diri kami, tapi mengandalkan pribadi Engkau Roh Kudus, penolong sejati yang sehakikat dengan Kristus, sesifat dengan Kristus, yang senantiasa siap sedia, siap setia, menyertai, memelihara, menolong, dan menghibur, menguatkan kami, memberkati kami dalam semua problem hidup kami, kebutuhan kami, penyakit kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pergumulan, kebutuhan-kebutuhan kami, yang hakiki maupun yang tidak kami ketahui sekalipun. Tuhan, Engkau tahu semuanya, Engkau penuhi dengan cara-Mu sendiri. Karena itu kami butuh Engkau Bapa. Terpujilah Engkau kala selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik kepada kami, telah menyediakan penolong yang lain yang bukan di luar dari Engkau, tapi bagian dari hidup-Mu untuk melanjutkan pekerjaan-Mu, supaya kami dipimpin kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terpuji Engkau kala selamanya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang ulang tahun, berkati anak-anak-Mu yang sedang mencari sekolah, berkati yang sedang bergumul, yang hamil, berkati, dan juga berkati anak-anak yang masih kecil, berkati pelayanan-pelayanan anak-Mu Tuhan yang berbagian dalam berbagai pelayanan anak, pelayanan pemuridan, pelayanan penjangkauan, dan juga pelayanan singer, liturgos, dan persembahan-persembahan yang sudah kami persembahkan, yang baru saja kami persembahkan. Kiranya semua menjadi bagian dari rasa syukur, pengakuan kami bahwa Engkau pemilik hidup kami. Tuhan berkati kami sekalian Bapa. Terpujilah Engkau kala selamanya untuk semua berkat yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita menyiapkan diri
untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui doa kita dan harta kita. Dan biarlah kiranya masing-masing mempersembahkan dengan kerelaan hati, dan kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan yang telah mengaruniakan kepada Roh Kudus kiranya mengurapi hati kita untuk semakin mengenal Dia, Allah kita dengan benar. Allah Roh Kudus, jamahlah hatiku dan urapilah. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan beberapa informasi bahwa ya kita akan melihat perkembangan yang ada, jemaat Tuhan. Jangan nanti memaksa diri, jangan nanti merasa kecewa dan sebagainya. Kita akan memulai
mengambil keputusan setelah ada rapat BPJ mungkin dalam minggu depan ini untuk mengambil sebuah sikap bagaimana kita akan melanjutkan pelayanan kita. Apakah nanti akan tetap mengikuti ketentuan pemerintah yang sekarang, boleh pakai gedung tapi dengan catatan tadi ya, hanya yang berumur 55 tahun sampai umur 15 tahun. Di bawah itu tidak boleh, di atas itu tidak boleh, ya kan? Nah itu tidak boleh. Kedua, yang sakit, yang flu tidak boleh hadir di ibadah ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Yang sakit, yang flu tidak boleh hadir. Dan harus selalu pakai masker, bawa sanitizer, cuci tangan. Kita berusaha kalau ada berkat Tuhan mungkin menyediakan tempat cuci tangan yang lebih bagus, lebih tinggi, 2 untuk kita bisa, dan menyediakan juga nanti alat yang untuk ngetes suhu panas kita ya. Tapi nanti kita akan sampaikan ini ke depan ya, setelah ada keputusan yang diambil oleh BPJ untuk menyikapi himbauan atau kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah di dalam menampung aspirasi keinginan anak-anak Tuhan untuk beribadah di gedung gereja. Yang kedua adalah kelas pemuridan. Ya saya kira sudah bisa mulai jalan karena nanti kan sedikit jumlahnya dan jaga jarak, kita akan tetap membuat kelas dengan jaga jarak. Dan yang ketiga ada himbauan dari LPMI bagi Bapak Ibu Saudara anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk melayani melalui media sosial, bisa ikut pelatihan bulan Juli. Tapi pelatihannya kita di gereja itu nanti secara Zoom, akan melatih bagaimana kita bisa membagi firman, melayani jiwa-jiwa baru melalui alat elektronik ya. Nanti teknisnya akan saya sampaikan setelah dapat informasi yang lengkap dari LPMI. Ini untuk semua gereja-gereja yang punya kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah ya. Dan jangan lupa juga kita akan dapat seorang anak PKL dari Jeffrey Makassar yang sedianya mungkin pertengahan atau akhir bulan Juni ini sudah ada di sini, tapi kita akan mengikuti mekanisme atau prosedur datang ke satu tempat dari tempat lain, kan tetap namanya nanti karantina, ada prosesnya. Bisa karantina di tempat yang dikhususkan atau dengan cara ini sekarang mungkin karantina mandiri. Karantina mandiri di bawah pengawasan petugas COVID dan kepolisian ya, selama biasanya 14 hari. Ya saya kira itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Baik, kita tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami melalui ibadah ini. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang Kau boleh pakai untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, baik melalui doa, tenaga, pikiran, waktu, bahkan harta, di saat kami mempersembahkan milik-Mu yang adalah persepuluhan yang kami kembalikan, persembahan kasih, korban, dan ucapan syukur. Juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh setiap anak Tuhan, pelayanan sosial, baksos, dan juga pelayanan kasih yang lainnya. Tuhan memberkati kunjungan yang dilakukan. Demikian juga untuk singer, liturgos, pemain musik yang ambil bagian dalam pelayanan ini, dan juga pelayanan anak yang terus dilakukan setiap hari Minggu, dan juga anak-anak supaya Tuhan berkati. Dan juga kami mohon Tuhan berkati juga kebutuhan-kebutuhan pelayanan di tempat ini. Engkau tahu apa yang kami rindukan untuk kerajaan-Mu Tuhan, supaya sungguh melalui pelayanan ini kerajaan Allah yang terbangun di dalamnya Bapa. Berkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, pejabat penegak hukum. Berkati juga masyarakat Indonesia. Tolonglah berkati Tuhan, berikan hati-Mu supaya beri pencerahan dari Tuhan, supaya masyarakat kami benar-benar tetap berpaut kepada Tuhan, takut pada Tuhan, dan tunduk kepada pemerintah kami yang sungguh memikirkan hal yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Juga para perawat, para medis,
dan dokter yang menangani pasien-pasien umum maupun COVID. Mohon Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka, lindungi dengan kuasa darah tidak pernah berubah. Terpujilah Engkau kekal selamanya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberkati kami dengan segala berkat hakiki, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kini tiba saatnya kami akan menutup, mengakhiri ibadah ini. Karena itu kami kembali kepada Engkau Bapa, mohon perkenan dan berkat-Mu untuk setiap anak-Mu Tuhan, memberkati satu persatu di rumah, di keluarga, pekerjaan, kehidupan sepanjang pekan ini. Tuhan, nyatakan diri-Mu untuk memberkati kami masing-masing. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terima berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, memelihara saya dan saudara sekalian secara utuh, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan, akan senantiasa menolong saya dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.